tiga di Bogor di kabupaten, dan teman dua juga di kabupaten mengikuti PTE Kadin. Kemungkinan juga kalau masing-masing kegiatan ini secara teman-teman bisa membuka pikiran hati untuk menerima sesi berbagi ini dan menjadi budaya positif di sekolah ini. Ya teman-teman, budaya positif ini juga menekankan tentang disiplin, baik itu disiplin siswa, disiplin guru. Tujuannya apa? Kalau budaya positif ini disiplin siswa guru ini tidak terpenuhi, maka sekolah itu aman. Nanti di sesi materinya ada itu segitiga positif, motivasi, nanti kita kasih kepada guru materinya. Sekarang kita bahas yang pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar positif. Jadi kita harus berubah paradigma belajar yang kita dulu belajar mengajar, atau guru-guru mengajar itu kadang-kala atau hanya mengajar materi itu tepat tuntas, mengejar nilai, karena itu salah teman-teman. Kenapa kita bilang salah? Inti dari belajar adalah kita guru harus menghamba pada murid, menghamba dalam arti segala proses belajar itu harus menyelesaikan belajar untuk murid. Murid yang berperan penting. Dari dulu kita biasa mengajar pakai metode drama, itu salah. Ya semua berpusatnya pada guru. Karena berpusat pembelajaran itu berpusat pada siswa. Tergantung Bapak Ibu, teman-teman, bagaimana cara untuk melaksanakan itu. Pembelajaran berpusat. Mereka kasih yang mereka buat kemarin itu. Media pembelajaran itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Dan jangan saja hanya drama, tapi buat diskusi, disertai dengan permainan, supaya tanpa sadar siswa itu punya minat belajar itu naik. Dia diam-diam dia belajar. Oh iya, kata kasih contoh gambar ini. Dia ingin tahu itu apa? Kalau kata cuma ceramah, kata tanya mengerti, padahal belum. Itu banyak yang harus kita pelajari dari hidup. Kalau dalam perubahan paradigma belajar positif, menurut Dr. William Glasser dan control theory, ada beberapa perubahan paradigma. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru harus mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kebanyakan katong bumi ini, katong harus memaksa, katong bilang, kau salah, kau salah. Karena itu salah, sebenarnya katong bukan langsung sebagai hukum atau sebagai membuat orang merasa bersalah. Siswa itu merasa salah. Sistem nanti kita masuk di kontrol, sistem kontrol dulu baru kita lakukan. Itu menekankan disiplin itu, bukan saja kita bilang kata guru, jadi kita punya hak untuk bilang, oh mendatang laporan ini salah. Atau harus menggali permasalahan apa yang siswa dapat itu dulu. Kalau perubahan paradigma belajar itu teman-teman ada empat, terus termasuk dalam motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini menurut Diana Gosen dalam bukunya, 3 motivasi perilaku manusia itu katong guru harus mengetahui itu. Katong harus menghindari ketidaknyamanan dan hukuman kepada siswa. Jadi guru kita harus menghindari kalau memberi hukuman pada siswa dengan cara kita membuat disiplin sekolah. Itu sebab itu penting disiplin sekolah ada di sini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita punya anak-anak ini, kalau bilang kata nanti siapa benar kita kasih hadiah, berarti dia berlomba-lomba tuh mau mendapatkan hadiah. Mendapat penghargaan. Sebenarnya
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, itu artinya motivasi perilaku manusia. Ketong sekilas saja Bapak Ibu, nanti dari materinya ketong Bapak Ibu belajar secara, nanti kita bagi materinya dalam waktu. Ketiga itu kita punya kebutuhan dasar. Punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita adalah bagaimana siswa bisa belajar dengan baik. Siswa itu belajar bisa rasa nyaman, aman. Jadi Bapak Ibu, kita punya kebutuhan dasar itu harus kita penuhi. Karena kita masuk dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini yang penting untuk seorang guru. Bagaimana cara kita menanamkan disiplin positif pada murid? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses bagaimana murid kalau dia berbuat salah, atau bagaimana menciptakan atau untuk memperbaiki dia punya kesalahan itu dengan cara bagaimana? Kalau macam dia datang ke sekolah, atau macam dia maki. Bapak Ibu selamat pagi, Shalom. Terima kasih sudah hadir dalam acara saya sesi berbagi. Karena teman-teman harus ada 5 orang peserta dari 2 rekan kita lagi ketemu bersama sekolah. Maka yang kemungkinan proses ini tetap jalan. Baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa hal yang saya mau jelaskan berbagi dengan Bapak Ibu tentang budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar positif. Untuk perubahan paradigma belajar positif, teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Menurut paparan Dr. William Glasser, ada beberapa paradigma belajar, yaitu pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki pihak untuk memaksa. Ini adalah perubahan paradigma belajar positif. Kalau ilusi mengontrol murid, Bapak Ibu selaku guru juga bisa tahu itu, bisa mengontrol muridnya di kelas, di sekolah. Dan ilusi membuat penguatan positif dan efektif. Jadi Bapak Ibu berharap harus mempunyai nilai inovasi, bagaimana bisa menciptakan barang baru, pembelajaran baru yang berpusat pada siswa. Yang kedua Bapak Ibu itu motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasa kan anak-anak ini dia datang, dia cuma mau menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Nah, dengan mereka datang disiplin. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau pengakuan dari orang lain. Anak-anak biasanya juga kalau bilang siapa benar semua pasti dapat hadiah. Nah, mereka antusias untuk belajar untuk mencapai hadiah tersebut. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka percaya bahwa mereka adalah siswa, mereka datang untuk belajar untuk masa depan mereka. Itu 3 motivasi perilaku manusia. Nanti materinya selesai ini baru kita bagikan kepada teman-teman supaya bisa menjadi pegangan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ya,
Teman-teman kata sebagai manusia kita punya kebutuhan dasar ada. Kebutuhan dasar yang pertama itu kita membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kalau manusia kan, kita membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk diterima. Kedua, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan kita butuh pengakuan dari orang lain bahwa kita adalah anak dari A. Jadi itu ada 5 kebutuhan. 5 kebutuhan yang harus kita terima. Yang berikut kebebasan. Atau manusia diberikan kebebasan untuk memilih hidupnya masing-masing. Kita sih bisa bilangnya Ibu Nelly harus jadi apa tidak. Tapi itu adalah kebebasan untuk pilihan. Yang manusia itu menjadi apa, dia mau bekerja apa, itu adalah hak pribadinya dia. Kedua, kebutuhan untuk merasa senang, dia punya kesenangan. Dia harus senang. Dia yang mungkin hidupnya susah, dia harus senang. Itu adalah kebutuhan dasar dari manusia, teman-teman. Berikutnya posisi restitusi. Cara menanamkan disiplin positif pada murid sekarang kita masih belajar kuncinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi mereka. Jadi cara bagaimana kita memperbaiki kesalahan yang siswa buat, bukan dengan cara menghukum, bukan dengan cara datang langsung dengan orang hukum. Karena itu salah juga, kan? Yang berikutnya, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin. Dari restitusi ini juga dia berbeda dengan program disiplin. Pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dia kalau bukan menebus, dia punya kesalahan siswa itu. Contoh dia datang terlambat, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari dia punya kesalahan. Apakah dia mau berbuat kesalahan dia datang terlambat lagi atau dia mau berubah. Yang berikut, jadi restitusi memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Yang guru mungkin pukul dia kan merasa tidak nyaman dalam diri anak itu. Pasti dia diam tapi dia rasa tidak nyaman. Dia mau mati atau dalam diri dia rasa kental. Nah, kita memperbaiki hubungan dengan dia dengan cara bagaimana? Dengan anak tersebut. Jadi restitusi ini tawaran. Sebuah tawaran bukan paksaan. Dia merupakan tawaran bukan paksaan. Restitusi itu dia juga menyebutkan dalam diri. Dia mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Dia fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi ini menguatkan dan dia juga fokus pada solusi, bukan dia restitusi ini fokus pada solusi pemecahan masalah. Dia menstabilkan identitas siswa. Berikut mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, pada alumnya. Kalau siswa dia sudah terlambat, kita bicara bagaimana ya dia bisa kembali mempercayai diri, dia percaya diri, dia tidak bicara kita harus tindakan dia, bilang dia seperti ini. Tapi cara bagaimana buat dia supaya dia sadar apa yang dia buat itu salah. Nanti materi baru kita kasih ke Bapak Ibu. Terus berikut keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dia berbeda dengan kesepakatan kelas. Bapak Ibu harus menerapkan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu di kelas masing-masing. Kenapa kita bilang memang bukan nilai positif. Dia ada hubungan ikatan antara siswa dan guru. Bilang siswa mau seperti apa di kelas, kita secara kembali ke siswa. Dia mau apa? Dia mau pembelajaran seperti apa? Sebenarnya bagi harus begitu. Siswa mau belajar seperti apa? Bisa juga kita bawa siswa ke luar, belajar di luar. Nah, itu guru yang profesional. Kita belum sampai ke tingkat itu. Kita perlu belajar juga kan untuk sampai ke tingkat itu.
Nah, jadi kita harus tanya kepada siswa dong mau seperti apa. Jadi keyakinan kelas ini dia lebih abstrak, dia lebih rinci dan konkret. Jadi kalau keyakinan kelas kita sudah sepakat kesepakatan kelas dengan yang contoh yang pada kita buat kesepakatan kelas kita gabung itu karena buat di kelas itu dia mengikat antara guru dan siswa. Lu mau apa? Contohnya kesepakatan kelas, datang ke kelas tepat waktu, keluar izin guru, contoh-contohnya itu toh. Nah dia membangun budaya positif. Kalau dia melanggar itu kan ada sanksi antara dia dengan guru, wali kelasnya toh. Nah kalau mau bikin kesepakatan kelas itu harus ada orang tua supaya orang tua juga harus mengetahui itu. Sanksinya apa? Bukan sanksinya diskors. Kan di Jawa kan saya pernah dapat pukul. Tapi sanksinya ya kata nonton film itu diskors. Berarti dia tidak boleh hadir ke sekolah selama 1 minggu. Atau diskors atau dikeluarkan dari sekolah. Itu kesepakatan kelas yang Bapak Ibu harus buat. Dan terakhir kontrol restitusi. Nah 5 posisi kontrol ini yang Bapak Ibu harus belajar sama-sama. Ini sangat penting untuk mendisiplinkan, menerapkan budaya positif di sekolah kita. Ada 5 posisi kontrol. Pertama sebagai penghukum. Apakah Katong guru ini sebagai penghukum? Saya merasa itu bukan, kan? Katong bukan penghukum. Katong bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal, contoh pembinaan. Jadi orang-orang yang mengambil posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa mereka memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih efektif untuk menjalankan peraturan sekolah. Kata orang empat itu juga sebagai penghukum yang selama ini kita buat. Kita sebagai memiliki hukum. Penghukum ini tidak boleh diterapkan di sekolah. Kita harus begitu. Kita lihat salah tetap berbunyi, toh kita pukul. Itu penghukum. Yang berikut, membuat orang merasa bersalah. Guru nggak bisa membuat siswa merasa bersalah. Dengan cara bagaimana? Kita buat siswa kalau dia sudah melakukan kesalahan atau tidak, kita bisa buat dia pikiran dia merasa bersalah sendiri. Dengan cara bagaimana? Kita harus lebih lembut kepada siswa, macam tiba-tiba macam dia merasa bersalah, dia menangis, dia betul merasa bersalah, toh. Tapi kalau katong di Namara ada seperti penghukum, mungkin Ibu Rehena kepala sekolah yang seperti itu. Dan berikutnya teman-teman, katong guru ini harus memposisikan katong diri sebagai teman dengan siswa, menjadikan siswa sebagai teman. Dari kalau katong mengajar di kelas, teman, jangan anggap mereka siswa, anggap mereka teman. Supaya dosen rasa tegang dan belajar biasa saja, toh. Yang berikutnya memantau, monitor atau pemantau. Yang terakhir itu manajer. Kalau bagi beta dari semua ini yang kita ambil harus adalah manajer. Jadi ketong harus tidak bisa bilang siswa salah. Siswa cara bagaimana kita manajer ini, ketong harus buat siswa mengakui kesalahannya. Macam dia dan terlalu, kenapa kau dan terlalu? Simbol. Pokoknya dengan kata-kata bagaimana kita membuat siswa dia mengakui ya itu dia datang terlambat dan dia harus mau berubah. Ada 5 kasus di sini teman-teman. Habis ini kita kasih 5 kasus contoh penghukum, pembuat orang lain, manajer. Ada kasus. Nanti Bapak Ibu ambil nanti perbanyak saja. Nah, saya kira sisi berbagai budaya positif sudah selesai dan terakhir pengalaman dan pembelajaran yang didapat. Jadi kita belajar budaya positif, pengalamannya yang macam kita buat itu keyakinan kelas yang di kelas, menanyakan siswa sudah makan, kita pernah satu kali kan nanti kalau kepala sekolah baru kita kasih begitu karena siswa kadang ada datang sehingga minta
tidak mungkin setiap hari, tapi minimal 1 bulan sekali kita berkelas itu siapkan makanan untuk siswa. Tanya mereka sudah makan sebelum belajar, mereka sudah makan atau belum. Kalau mereka sudah makan, otomatis mereka sudah kenyang. Nah, mereka siap untuk belajar. Tapi kalau yang ada lapar, otomatis dia pun berpikir tak bagi cepat corona untuk belum makan. Jadi ini kita ambil prinsip Ibu Dewi Halu, dia buat di SMK Kelautan. Kita punya teman CGP juga, contohnya Ibu Dewi Halu, orangnya hebat. Dia buat begini. Jadi kalau murid sudah merasa kenyang, otomatis dia siap menerima pembelajaran. Dan teman-teman kita harap juga bikin kesepakatan kelas supaya ada mengikat antara guru dan siswa. Dalam proses belajar kita harus tanya siswa mau belajar, belajarnya seperti apa. Atau perlahan-lahan budaya positif, mungkin langsung kita bilang berubah hari ini, tapi dia membutuhkan waktu yang lama, tergantung kemauan. Oke, begitu saja teman-teman, terima kasih, materinya sudah selesai dan kita kembalikan teman-teman ke kelas masing-masing, mengucapkan selamat pagi, shalom.